Angiografi serebral adalah prosedur yang melibatkan pencitraan sinar X untuk menghasilkan gambar pembuluh darah otak. Tujuan dari angiografi serebral yaitu yang pertama mengidentifikasi atau memastikan adanya kelainan pada pembuluh darah otak, yang kedua mengevaluasi kondisi pembuluh darah dan arteri kepala dan leher sebelum beroperasi, yang ketiga persiapan sebelum terapi invasif minimal untuk mengatasi gangguan pembuluh darah otak. Indikasi yang pertama penyakit koroner, serangan angina baru, angina tidak stabil, iskemik tidak tampak, nyeri dada. Yang kedua infak miokard. Yang pertama angina tidak stabil port infarct. Yang kedua gagal trombosis. Yang ketiga shock. Yang keempat aplikasi mekanik. Kontraindikasi yang pertama relatif, seperti hipertensi, aritmia, infeksi demam, pendarahan gastrointestinal akut. Yang ketiga kehamilan. Yang keempat pasien tidak kooperatif, keracunan obat, gagal ginjal. Yang kedua mutlak atau tidak cukup perlengkapan atau fasilitas. Komplikasinya yaitu angiografi serebral dapat menimbulkan beberapa risiko yang cukup serius. Risiko tersebut meliputi yang pertama stroke bila kateter terlepas plak di dalam pembuluh darah. Yang kedua kerusakan pada pembuluh darah. Yang ketiga terbentuknya gumpalan darah di sekitar ujung kateter. Persiapan pasien yang pertama dapatkan informed consent, penjelasan bahaya tindak dan radiasi, serta kesiapan pasien terutama mental. Yang kedua, puasa sebelum pemeriksaan 4-6 jam. Yang ketiga, bebaskan area penusukan. Yang keempat, pemeriksaan darah dan diagnostik lain. Yang kelima, TTV sesaat sebelum masuk ruangan diagnostik. Persiapan alatnya seperti yang pertama speed 20 cc dan 5 cc, duk lubang, bengkok, infus set, aboket nomor 16, kasa, dan yang non steril seperti NaCl dan alkohol, lodium, korentang, gunting, plaster, standar infus, stetoskop, dan tensimeter. Teknik pemeriksaan langsung. Yang pertama pasien terlentang, punggung diganjal dan kepala diturunkan hingga denyut ACC teraba. Yang kedua lakukan anestesi lokal. Yang ketiga fungsi leher pada perabaan denyut nadi arteri karotis komunis. Yang keempat fungsi menembus dinding arteri dan posterior. Darah ditarik perlahan sampai darah memancur lancar. Yang kelima seat didorong ke lumen arteri dan mandiri tarik keluar. Yang kelima sambung set dengan ear lock. Yang ketujuh kontras 8-10 cc injek cepat. Yang kedelapan sinar X arah glabel sudut 27-30 derajat dengan vertikal kraniokaudal. Teknik pemeriksaan tidak langsung. Yang pertama fungsi pada A femoralis dengan jarum aboket 16-18 setelah anestesi lokal dan insisi. Nomor 2 masukkan guide wire ke lumen arteri femoralis ke arah proksimal lalu tarik aboket keluar. Yang ketiga masukkan kateter melalui guide wire lalu tarik guide wire keluar, sambung pangkal kateter dengan ear lock. Yang keempat dorong kateter sampai ACC. Suntik kontras 8-10 dengan injeksi cepat. Pertama-tama pasien dibaringkan di tempat tidur, kemudian akan dibersihkan supaya tidak terjadi infeksi. Setelah itu pasien akan dilakukan pembiusan lokal di tangan sebelah kanan atau sebelah kiri, tergantung. Kemudian nanti setelah dibius lokal ada infus seperti ini masuk melalui pembuluh darah di tangan. Kemudian satu step selesai. Step berikutnya dokter akan memasukkan selang kecil, tentu saja lebih kecil dari pembuluh darah di tangan Anda, panjang. Melalui inilah nanti zat kontras atau zat warna akan disemprotkan ke dalam pembuluh darah koroner.
angiografi. Setelah itu pasien akan diinfokan mengenai hasil angiografi, lalu akan dibicarakan apakah perlu